Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Sabrina Afifat dari kelas 4A Prodi PGSD. Kesempatan hari ini saya akan menjelaskan atau memberi tutorial terkait penggunaan platform Quizzes dan Scratch. Yuk kita lihat bagaimana cara mengaplikasikan platform tersebut. Yuk. Nah, di sini saya udah ada di laman quizzes.com. Nah, domainnya ini ya. Nah, kita di sini di pojok kanan kita bisa tap kata quiz. Nah, kemudian bisa kita ketik materi pembelajaran yang akan kita ujikan kepada peserta didik, misal nama-nama dalam bahasa Inggris, misal English, karena ini related sama bahasa Inggris, atau ini adalah pembelajaran dalam bahasa Inggris, bisa kita pilih Inggris. Kalau misalnya itu matematika, bisa matematika dan sebagainya. Kemudian kita tap next. Nah, di sini kita bisa pilih kira-kira tampilan jawaban yang mau kita kasih ke anak murid itu apa. Bisa multiple choice, bisa multiple choice, text box, sama kurang lebih kayak di Google Form. Ada fill in the blank, yaitu kurang lebih kayak uraian, polling, ada open-ended. Nah, open-ended itu kita yang akan jelasin ke peserta didik nantinya. Jadi jawabannya itu nggak langsung keungkap pada saat itu. Nah, bisa pakai slide. Nah, ini kurang lebih slide itu kayak Zoom, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita coba yang paling basic itu pakai multiple choice. Nah, misalkan di sini kalau di sini bisa ada pemilihan, bisa underline, bisa italic, bisa banyak banget kegunaannya. Misalkan mau pakai akar atau yang lain, misal mau bikin soal matematika bisa, karena di sini itu ada simbol-simbol matematika yang memudahkan para pendidik untuk buat soal. Bisa input image atau foto. Nah, di sini saya udah nyiapin foto apel untuk mensiasati benda konkret pada anak murid. Nah, di sini tadi bisa ada audio, bisa masukin audio, bisa masukin video. Nah, kita lanjut ngisi jawaban. Misal cuma ada 3 jawaban aja, terus kita tap jawaban yang benar. Nah, nanti di sini bisa nambahin fakta-fakta menarik tentang apel. Kalau udah super, misalkan pendidik itu udah lebih atau survei post quizzes. Nah, di sini bisa ditentuin ini mau berapa detik kira-kira waktu yang dibutuhkan peserta didik untuk jawab pertanyaan soal. Karena ini soal basic, jadi kita perlu hanya 5 detik atau 10 detik aja. Kita coba di 5 detik. Bisa kita save. Nah, misal kita pengen cepet-cepet buru-buru mau bikin soal, tapi tetap memberikan pembelajaran yang terbaik kepada anak-anak, bisa banget ini tinggal report quiz. Nah, nanti di sini ada banyak banget pilihan soal-soal yang relate ya, yang berhubungan sama apa yang akan kita pelajarin. Misal ini kita
tinggal add atau kita tambah-tambahin aja. Nah, nanti kalau udah kayak gini jadinya. Nah, misal kita pengen nge-mix sama soal uraian, bisa mau di fill in the blank atau open-ended bisa banget, tinggal di tap aja. Contohnya fill in the blank, misalkan keyword anak-anak itu kadang beda-beda ya. Bisa huruf kecil aja, bisa ada huruf kapitalnya kayak gini. Nah, seperti biasa kita pilih dulu nih waktunya mau berapa detik. Kira-kira kita cuma butuh waktu 45 detik ya, nggak nyampe. Tinggal save. Oke, habis itu kita masih bisa kalau mau nge-mix jawaban jawaban soal, bisa tinggal pilih aja. Kalau dirasa udah selesai, bisa tinggal kita publish. Tapi sebelum itu bisa diedit dulu, misal ada yang salah atau apa, tinggal bisa diedit. Bisa langsung kita publish. Nah, di sini bisa ditambahin header. Kalau misalkan untuk memudahkan kita mengorganisir quizzes, misalkan quizzes kita bikin banyak quizzes, bisa. Nah, karena ini kebanyakan kita gunain pakai bahasa Indonesia, bisa tinggal kita pilih pakai bahasa Indonesia. Karena ini buah-buahan, jadi kira-kira cuma sampai kelas 1 sampai kelas 2. Karena kita mau bagiin quizzes ini kepada anak murid, jadi kita pilih public. Kalau kira-kiranya masih mau ada yang di edit, bisa private. Coba kita public ya. Coba kita save. Nah, yang kayak gini. Nah, yang ini ya. Tadi ini kita udah coba buat. Sekarang kita coba praktek ya. Nah, di sini kita pencet praktek. Terus kita pencet start. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, ini kayak ice breaking biar anak-anak makin semangat. Ada rankingnya. Misal ini. Yeay. Nah, udah. Misalkan kita masih mau buat game. Kalau misalkan udah selesai, kadang anak, ayo ibu lagi. Nah, di sini kita tinggal pilih kira-kira yang relate sama mata pelajaran. Apa, tinggal kita pilih aja. Besok kita bisa main lagi. Nah, seperti itu penjelasan terkait quizzes. Nah, kalau misalkan tadi bisa di-share. Bisa di-share. Nah, jadi tinggal tap, nanti share. Nah, habis itu nanti tinggal enter code aja. Di sini kodenya apa. Nanti tinggal join. Kayak gitu. Nah, sekian penjelasan quizzes. Kita selanjutnya akan ngebahas tentang Scratch. See you! Nah, sekarang saya udah ada di domain Scratch. Nah, domain Scratch-nya itu scratch.mit.edu. Nah, langsung aja. Sebelum langsung aja, ingetin kalau misalkan kalau ada yang belum akunnya bisa sign up. Kalau ada yang udah akunnya bisa login, seperti biasa bisa pakai Google email. Kita langsung create atau buat. Nah,
Nah, yang di sini saya buat cerita animasi. Di sini saya akan nerangin cara bikin cerita di Scratch. Nah, kalau misalkan nanti buka web ternyata tampilannya masih bahasa Inggris, bisa ke tampilan bahasa Indonesia, nanti tinggal pencet globe. Nah, di sini tinggal pilih bahasa Indonesia, gitu. Dan di sini ada karakternya itu bisa kita ganti. Di sini lumayan banyak karakternya, tinggal kita pilih karakter yang menarik dan yang kita pengen pakai yang mana, tinggal pilih. Saya di sini masih mau pakai karakter kucing, kemudian kita ganti backdrop atau ganti background. Di sini banyak background yang disediain. Kalau mau ngambil dari Google boleh, atau kalau kita ternyata punya sendiri boleh banget. Saya mau pakai background yang ini. Nah, di sini tuh kode codingnya kayak memprogram si karakter ini. Kita mau di sini dia mengatakan halo, atau kita ganti bisa. Misalkan aku pengen dia kayak gitu. Dan saya mau dia itu bersuara. Nah, bersuaranya kurang lebih kita record kayak gini. Halo, nama saya Aira. Misal kayak gini. Terus kita crop, bisa simpan. Terus kita ke kode lagi, kita ke suara, terus kita mainkan suara sampai selesai. Karena tadi record 1, benar. Nah, misalkan habis itu kita mau dia muter 10 langkah. Bisa. Nah, nanti setelah itu kita mau dia misalkan masih mau ngomong lagi atau dia mau ngapain. Di sini bisa tinggal tap-tap kayak tadi. Nah, misalkan kita mau dia menyentuh warna apa, mau warna ini kayak ini, tinggal tap-tap aja. Kurang lebih kayak gitu yang saya pahami terkait Scratch. Nah, yang karena saya tahu hanya sampai control, jadi saya akan menjelasin sampai control aja. Kemudian habis itu kita tampilin lagi. Saya mau dia ngomong hari ini saya mau berburu, kan misal bersama misalkan Dita gitu. Nah, tapi kita masih mau kalau misalkan dia tuh ikutan ngomong. Misalnya kayak dia mau ngomong, kita mau dia itu ngomong. Nah, kita tinggal rekam kayak gitu. Nah, nanti jadinya bakal kayak gini. Halo, nama saya Aira. Halo, nama saya Aira. Halo, nama saya Aira. Karena yang di record kedua itu belum saya record, jadi dari tadi kalau kita record terus. Nah, jadi pastiin kalau mau masukin suara itu setelah direkam itu ingetin tadi tuh record kapan gitu. Nah, kebetulan saya udah ada yang saya buat meskipun baru sedikit, jadi seperti ini. Halo, nama saya Aira. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait apa sih itu COVID-19. Hari ini saya ditemani oleh kucing saya, yaitu Ciro. Nah, kayak gitu. Miau. Nah, kayak gitu teman-teman, kurang lebih cara penggunaan Scratch untuk membuat cerita. Nah, sekian penjelasan Scratch dan quizzes dari saya. Semoga video tutorial ini dapat membantu para penonton sekalian. Terima kasih. Sekian penjelasan tutorial terkait platform quizzes dan Scratch. Semoga tutorial tersebut dapat membantu kalian dalam memudahkan kalian untuk membuat kuis di Quizzes atau mengaplikasikan membuat cerita di Scratch. Terima kasih. Wassalamualaikum.